warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinasti dari D3 Keparatan Pangkal Pinang tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan proses ovulasi dan proses pembentukan sperma. Langsung saja kita ke penjelasannya. Proses ovulasi. Sel telur yang terbentuk akan dilepas oleh ovarium dan menuju ke tuba falopi atau oviduk. Di dalam tuba falopi, jika sel telur bertemu dengan sperma, maka akan terjadi peristiwa pembuahan, yaitu proses peleburan gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau sel telur. Sperma yang masuk hanya ada beberapa yang bertahan hidup mencapai induk telur dan hanya satu yang akan bertahan hidup untuk membuahi sel telur, yang kemudian sperma yang tadi sudah berhasil untuk membuahi sel telur, dia akan memperoleh terasi dinding sel telur yang telah dibuahi akan membentuk zigot. Zigot yang terbentuk kemudian menuju ke rahim. Di dalam rahim, zigot menanamkan diri pada dinding rahim yang telah menebal. Zigot yang telah berada di rahim akan terus berkembang menjadi embrio sampai dilahirkan. Masa embrio atau masa kehamilan manusia sekitar 9 bulan 10 hari. Di dalam rahim, embrio mendapatkan makanan dari tubuh induk melalui plasenta atau ari-ari dan dilindungi selaput pembungkus yang disebut amnion. Ovulasi pada wanita hanya berlangsung sampai umur 45-50 tahun. Dan seorang wanita hanya mampu menghasilkan paling banyak 400 ovum selama hidupnya, meskipun ovarium seorang bayi perempuan sejak lahir sudah berisi 6.000 sampai 1 juta oosit primer. Setiap bulannya, wanita hanya mampu melepaskan satu sel telur dari salah satu ovariumnya. Bila sel telur ini tidak dibuahi, maka akan dikeluarkan melalui proses menstruasi. Kita tidak mampu lagi melepaskan ovum karena sudah hampir tereduksi. Menstruasi akan terhenti sama sekali. Masa ini disebut menopause. Proses pembentukan sperma. Proses ini disebut dengan spermatogenesis atau pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam tubulus semiferus, yang berarti saluran-saluran, sedangkan kata semiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma. Jadi tubulus semiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok, tempat pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma pada tubulus semiferus terjadi secara bertahap atau spermatogenium sekunder, yang kemudian mengalami pembelahan meiosis membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya spermatid yang mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang.